Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ummahati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kepada ibu-ibu kajian Ibu Salihah Semarang, terkhusus sahibul bait wa sahibul hajat, Ibu sinten? Bu Hasti. Saya mungkin baru pertama ini jumpa beliau, tapi masakannya sudah saya makan entah berapa kali. Jadi mampir di warung beliau ini yang di Manyaran, udah tutup ya Bu. Terus di sini sudah beberapa kali, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada kesempatan ini, yang sebelumnya ketemu dengan adik beliau kalau nggak salah ya. Ikut kajian saya di Hidayatullah atau juga kadang di Masjid Al-Furqan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di penghujung bulan Muharram, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan nikmat yang begitu besar, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalau seandainya jamaah, kalau kita mau menghitung-hitung semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebenarnya lebih banyak yang diberi sama Allah kepada kita dari yang kita minta atau dari yang tidak kita minta? Dari yang tidak kita minta. Kalau nikmat dari Allahu Jalla Jalaluh itu dari sesuatu yang tidak kita minta, begitu banyak diberikan Allah kepada kita, kepada keluarga kita dan anak keturunan kita, apa alasan seorang hamba itu tidak bersyukur kepada Allah? Gak ada jemaah. Kadang yang ngebatin aja itu dikasih sama Allah, betul apa tidak? Nggak kita minta nih, baru ngebatin tuh dikasih. Alhamdulillah saya ngebatinnya nggak bojo dua ya. Kasihan yang bujang belum nikah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa kemudian ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan la in syakartum la azidannakum, jikalau seseorang itu betul-betul bersyukur kepada Allah, la azidannakum, benar-benar kami akan tambah. Ketahuilah ibu-ibu, di sini Allah Ta'ala tidak pernah menjanjikan tambahan rasa syukur seorang hamba itu sifatnya dunia, itu nggak pernah. Nggak pernah tuh Allah Ta'ala janjikan kalau kamu bersyukur satu hal, nanti kamu ditambah satu hal lagi yang lainnya. Nggak ada janji Allah demikian. Bahkan kalau dicek dalam kalamullah dan kalam Nabi SAW, nggak pernah Allah dan Nabinya itu memuja-muji dunia. Jadi kalau misalnya kita ini bersyukur dikasih rumah satu, dikasih kendaraan satu, dikasih apalah perhiasan dunia, itu Allah Ta'ala janjikan tidak pernah tambahan itu dunia lagi. Salah ibu-ibu. Kalau kita memahami makna syukur itu tambahannya adalah dunia lagi, enggak. Yang Allah Ta'ala tambah itu adalah rasa syukurnya. Yang ditambah lagi adalah rasa syukurnya. Kemudian yang kedua, asalnya yang ditambah lagi adalah al-imanu billah, keimanannya kepada Allah. Kalau rasa syukurnya ditambah, keimanannya bertambah, nanti amal solehnya bertambah. Ustadz, dalilnya mana? Dalilnya kan ibu-ibu hafal tuh, ikut kajian kan udah lama nih kayaknya. Berapa belas tahun Bu ini Bu kajian? Oh, 1 tahun baru. Saya kira udah lama. Coba ibu, dalilnya adalah ketika Sayyidina Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, diterangkan satu kisah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi SAW seakan-akan tuh diprotes oleh Ummul Mukminin Aisyah. Gara-gara apa? Selalu sholat malam sampai tumitnya bengkak, kan gitu kan? Ya gimana nggak bengkak? Tidurnya 1 jam, 1,5 jam,
Salatnya itu sampai menjelang subuh. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rakaat pertama tuh. Rukuknya sama seperti berdirinya, i'tidalnya sama seperti rukuknya, sujudnya sama seperti berdirinya. Coba. Terus kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Nabi, lima tasna'u ya Rasulullah? Kenapa kau melakukan ini wahai Rasulullah SAW? Bukankah kamu ini adalah orang yang maksum, yang diampuni dosanya dari yang dulu hingga yang akan datang? Kenapa?" Apa jawaban Nabi? "Apakah aku nggak boleh menyukai apabila menjadi hamba yang bersyukur?" Tuh. Jadi dalil ibu-ibu, kalau rasa syukur seorang hamba itu diterima sama Allah, yang ditambah lagi rasa syukurnya. Setelah rasa syukur ditambah, kemudian imannya ditambah. Setelah imannya ditambah, amal solehnya ditambah. Maka Nabi SAW dalam banyak riwayat ibu-ibu, hampir-hampir tidak pernah meninggalkan salatul lail. Kalaupun beliau capek lelah, beliau qadha salat malamnya di waktu duha sampai 12 rakaat. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang harus kita hilangkan di dalam pikiran kita, di brainwash nih di pikiran kita nih. Kalau bersyukur yang ditambah bukan dunia. Yang ditambah apa ibu-ibu? Rasa syukurnya. Ya Bu ya. Setelah bertambah rasa syukurnya, imannya pasti bertambah. Kalau imannya bertambah, amal solihnya bertambah insya Allah. Dan semoga saja Allahu Jalla Jalaluh memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, dan semoga bertambah imannya, bertambah amal solihnya, dan semoga kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salam kenal. Nama saya Salahuddin, mungkin udah tahu. Asli bukan Semarang ya. Istri pertama Semarang, istri kedua nggak ada. Betul kan? Ibu istri pertama nggak Bu? Iya. Jangan sensitif ya Bu, denger istri pertama istri kedua, biasa aja. Karena nanti kalau misalnya istri saya meninggal, boleh nggak saya nikah lagi? Bukan saya doain ya, ibu jangan doain ya, misalnya kalau saya menikah lagi itu jadi istri keberapa? Ya iya, jadi biasa aja ya. Istri asli Semarang, saya aslinya Medan. Ibu keturunan Mandailing. Kenalan dulu ya, biar kita ini saling kenal, nanti semakin timbul rasa sayangnya. Asli Mandailing ibu. Kalau ayah saya, nah ini dia nih, ayah saya itu keturunan Chinese. Kalau saya wajahnya Arab Pacito, Arab Paticito ya, Arab maklum. Jadi bapak saya keturunan Chinese, ibu saya keturunan Mandailing. Jadi anaknya kayak gini. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa bahasa Jawa dengan baik dan benar, mohon maaf. Tetapi kalau jenengan itu ngendika bahasa Jawi kromo, kula ngertos insyaallah. Karena baru 18 tahun di kota Semarang. Mulai berdakwah tahun 2003. Nggak tahu nih. Saya nggak tahu udah kenal apa belum. Kayaknya belum kenal. Saya di Semarang bawah pada saat itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkenalan singkat. Saya tinggalnya di Gunung Pati. Jadi tadi kemari perjalanannya hampir 1 jam. Itu masuk tol saya ngebut. Kalau nggak ngebut pasti terlambat. Karena saya nggak suka terlambat sebenarnya. Maka tadi saya ngebut, kendaraannya rame. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla Jalaluh diberi kesempatan mudah sampai di sini. Semoga saja pertemuan ini membawa keberkahan buat kita dan keluarga kita, khususnya tuan rumah, dan semoga keberkahan ini sampai kita berjumpa di surganya Allah. Amin Allahumma. Taib, ibu dimuliakan oleh Allah. Kemarin saya dihubungin sama adiknya ibu ya. Oh ibu yang hubungin. Jadi Ustadz materinya apa spesifikasi? Jadi ini mungkin salam kenal. Kalau ngaji dengan saya nggak bisa tematik Bu. Kalau sama saya nggak bisa tematik. Sayanya yang nggak bisa. Karena kalau tematik tema titik, pasti nggak ada result. Kalau ngaji modelnya tematik, itu resultnya nggak ada. Hasil yang diperoleh dari kita itu nggak jelas gitu. Makanya biasa kalau misalnya jenengan pernah mungkin lihat di sosmed, pasti kajian saya rata-rata kitab. Kajian kitab lah. Hari ini kita akan ngaji kitab, walaupun judulnya Babul Adab. Kita akan belajar adab. Nanti kita pelan-pelan mukaddimahnya seperti apa. Dan kitab yang saya gunakan adalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah. Nama kitabnya Bulughul Maram. Ini kitab fikih sebenarnya.
Lah di penghujung kitab Bulughul Maram ini ada satu bab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Nama judul babnya itu Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini maknanya apa ibu-ibu? Bab penjelasan kelengkapan. Ya, jadi tentang kelengkapan kita dalam beramal salih. Coba bayangkan, namanya fikih itu pasti bab toharoh. Bersuci nanti sampai di akhir nanti bab jinayat, hukum-hukum. Nanti ditutup kitab ini dengan apa? Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini isinya rata-rata apa? Tentang adab dan akhlak. Nanti di kitab ini isinya Bu ada kurang lebih 112-an hadis kalau nggak salah saya. Saya cek dulu ya. Kurang lebih nanti di sini ada kurang lebih 100-an hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yang berisikan tentang macam-macam ibu-ibu. Berisikan tentang adab, kemudian adab itu berarti ini resultnya akhlak ya. Kemudian ada di dalamnya zuhud dan wara, ini tasawuf nanti. Kemudian isinya lagi ada albirru wassilah, berbuat kebaikan dan silaturahim. Dan nanti terakhir tutup doa kitab ini dengan apa? Zikir dan doa. Jadi zikirnya Nabi kayak apa? Doanya Nabi kayak apa? Nah, kenapa ini yang saya pilih? Karena ini kebutuhan kita ibu-ibu. Nanti akan saya jelaskan kenapa alasannya saya memilih adab. Karena adab ini adalah materi utama di mana Allah Jalla Jalaluhu mengutus Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai isi dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, u'budullaha malakum u'budullaha, sembahlah saja Allah, malakum ghairum lupa saya dalilnya ya Allah. Maaf ya Bu, saya jadi lupa. Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW, semua para nabi. Saya mau tanya sama ibu, jumlah nabi dan rasul itu berapa? Cek berapa jumlah nabi dan rasul? 25? Salah Bu. Jadi semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hanya ini sebenarnya. Jadi dari nabi pertama hingga nabi terakhir, rasul pertama hingga rasul terakhir, itu dalilnya hanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalilnya banyak, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 36 misalnya. Sembahlah saja Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, jadi ibu, para nabi dan rasul yang jumlahnya itu nabi bukan 25, ibu salah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, jumlah nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Ini sahih loh Bu hadisnya, bukan 25. Itu mah pelajaran SD. Total kalau yang wajib kita imani sekian mungkin. Tapi yang kita tahu tuh totalnya dari Nabi SAW jumlahnya 124.000. Dari 124.000 Nabi itu ada dipilih sama Allah, diangkat derajatnya bukan Nabi aja, jadi Rasul. Itu totalnya 315 Rasul. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah semua Nabi dan Rasul yang disampaikan hanya apa? Tauhid. Adab kepada Allah, yakni adalah mentauhidkan Allah. Lah ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, buat saya khususnya, siapapun manusianya, siapapun jinnya, ketika dia hidup di muka bumi ini dan menjalani kehidupan di muka bumi ini, trek yang dimaksud oleh Allah hanya satu. Trek kita sampai menuju kepada Allah, trek itu bernama Az-Zariyat 56. Ini mukadimah ya. Az-Zariyat 56. Itu treknya itu. Trek yang dijalani, relnya, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri. Ini treknya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan semua jin dan manusia melainkan semua hanya beribadah kepada Allah. Lah maknanya beribadah di sini yuwahidun, mentauhidkan Allah. Jadi ibu-ibu harus paham, para nabi dan rasul, termasuk nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan adalah dakwah tauhid.
mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Ini yang disebut adabu ilallah, adab seorang hamba kepada Allah. Itu tracknya ya Bu. Ibu paham ya? Itu track yang harus kita jalani. Tidak boleh keluar dari track ini, siapapun orangnya. Track itu bernama apa? Az-Zariyat 56. Lah, siapakah hamba-hamba yang berhak di atas rel ini atau track ini? Ternyata Nabi SAW diutus oleh Allah bukan hanya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Nah, terus apa Ustadz? Barulah kita masuk Ibu. Sebenarnya saya berpikir tadinya mau menyampaikan track ini dulu Bu, adab kita kepada Allah. Nantilah pelan-pelan ya. Adab kita kepada Allah, mentauhidkan Allah gitu ya. Paham ya Bu? Itu tracknya Az-Zariyat 56. Lah ternyata hamba-hamba yang berada di track ini bukan saja diminta untuk punya adab kepada Allah yang pertama dan utama, tapi harus punya adab kepada manusia. Itulah kenapa kemudian ibu-ibu, Allahu Jalla Jalalu bersumpah di dalam firman-Nya surah Al-Qalam ayat keempat. Dan ini adalah dalil yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Surah Al-Qalam ayat keempat. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini Allah sampai bersumpah loh Ibu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Coba bayangkan Ibu, akhlak Nabi itu udah agung. Ini di atas akhlak yang agung. Berarti akhlak Nabi itu tiada tara, sempurna. Makanya nggak boleh seseorang itu menghina Nabi. Kafir Bu menghina Nabi. Mencacati Nabi itu udah kafir itu kepada Nabi SAW, nggak boleh. Makanya kemarin kan para habaib itu, sebagian para habaib itu marah, dan para ulama Ahlussunnah juga marah ketika ada seorang dai yang menghina Nabi SAW ketika masa kecilnya itu umbelan. Itu kan nggak boleh Bu. Nanti ada alasannya, ini kenapa mau kita kupas. Kenapa nggak boleh menghina Nabi sekecil apapun? Karena Allah bersumpah dalam surah apa tadi? Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Bu, ini juga alasannya kenapa kemudian kita harus belajar adab. Coba Ibu perhatikan, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40 sampai usia 63. Selama 23 tahun Nabi itu berdakwah. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah yang didakwakan tauhid Bu. Selama 10 tahun di Madinah barulah kelengkapan syariat diturunkan oleh Allah. Jadi selama 13 tahun itu didakwakan tauhid. Tahun ke-11 perintah sholat. Nanti tahun ke-13 akhir turun perintah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi selama 10 tahun lengkaplah agama Islam ini. Sampai Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan Ibu harusnya ini yang sudah haji atau ketika manasik pernah mendapatkan materi ini nih. Ketika di haji wada di Arafah, Nabi kan tuh khutbah kan. Salah satu isi khutbahnya apa? Turun dalil ini. Surah Al-Maidah ya. Ayat ketiga atau ayat kelima ini. Ayat ketiga kalau nggak salah. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Hai Muhammad, hari ini kusempurnakan agama buat kamu. Aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Dan aku sempurna dan aku ridho hanya Islam sebagai agamamu. Jadi ketika dalil ini turun ibu-ibu, agama ini telah sempurna. Ibadah-ibadah itu sempurna, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Dan itu turunnya di mana? Madinah. Maka ayat ini surah Madaniyah. Ibu paham? Lah, berarti 13 tahun di mana Bu? Di Makkah. 10 tahun di Madinah. Masa kemudian perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling sempurna, hanya dibicarakan 23 tahun? Ibu paham maksud saya? Kenapa saya cerita ini tadi? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Berarti total berapa? 23 tahun.
Masa Islam yang begitu sempurna sampai Allah Ta'ala katakan dalam surah Ali Imran juga, Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Masa hanya 23 tahun? Pertanyaannya, yang 40 tahun ke bawah apa nggak ada cerita? Ternyata cerita itu adalah akhlakul karimah. Taib, dimulailah. Ini kita sedikit sirah dikit aja, Bu. Karena banyak di antara kaum muslimin katanya cinta Nabi, banyak selawat kepada Nabi. Tentang sirah Nabi aja nggak tahu. Yang aku dapat pahala. Ngaku, Bu? Ya, kita belum kenal Nabi kita kan? Belum kan? Justru karena belum kita mau ngaji. Kalau udah kenal pasti nggak mau ngaji. Nanti kalau ada yang kenal saya kasih 50.000 kalau bisa jawab. Bener ini? Betul ya? Saya coba ya, tes ya. Saya ambil duitnya. Kalau betul udah kenal Nabi ya. Tapi jangan buka, saya Google. Oh, ini nggak ada 50.000, 100 saya kasih. Jangan buka, saya Google, jangan tanya kanan kiri. Betul kalau udah kenal Nabi, sebutkan nama istri Nabi yang kelima.